saat mereka berhubungan suami istri, diabadikan oleh Rasulullah dalam hadis, kanu ya'tuna nisa'ahum min duburiha fi qubuliha. Di dalam Al-Quran selalu dikaitkan dengan keutamaan Bani Israel. Ya Bani Israel al-kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, dan aku lebihkan, faddaltukum, berulang-ulang aku berikan kelebihan kepada kalian dari sekalian alam. Kelebihan dalam bidang syariat itu mansukh dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka tidak ada keutamaan pada syariat Bani Israel dibandingkan dari umat-umat yang lain, karena inna akramakum indallahi atqakum. Tapi sebelum datang Islam, Bani Israel adalah bangsa yang terlebih ada hurung dunia, buma aulia katanya. Kenapa? Nabi itu setiap satu kampung satu nabi, ribuan nabi Bani Israel, sehingga nabi Bani Israel, kata Rasulullah, itu ulama di kalangan umatku seperti nabi di kalangan Bani Israel. Saking banyaknya nabi mereka, sudah seperti ulama di kalangan umat Islam. Karena mereka pandang nabi ini biasa-biasa saja, maka asal beda pendapat nabi dibunuh. Sama seperti umat Islam, asal ada ulama beda pendapat, ulamanya dibunuh. Cuma yang kita bunuh bukan nabi, hanya ulama. Tapi ulama di kalangan umat Islam itu seperti nabi di tengah-tengah Bani Israel. Tinggallah kelebihan tabiat yang tidak dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Apa kelebihan tabiat? Kecerdasan mereka di atas rata-rata. Dan ternyata untuk kecerdasan itu ada rahasia, bukan terjadi begitu-begitu saja. Dimulai dari persoalan yang pertama, rata-rata lingkar kepala mereka itu lebih besar. Maka orang Aceh katakan raya ule tanda bahagia. Enggak enak kalau kita tambahkan ke depannya raya perut tanda wabah. Raya ule tanda bahagia. Besar kepala itu tanda kebahagiaan. Kenapa? Karena kapasitas otak yang besar. Tinggal apakah otak itu dipakai atau tidak. Maka tanda orang memakai otak, garis keningnya itu bertambah, sehingga orang yang garis keningnya lebih dari 3 disebut sebagai orang bijak. Kenapa? Sering berpikir. Tapi kalau ada orang keningnya datar saja tidak bergaris, itu pertanda otaknya tidak pernah dipakai. Kenapa? Orang berpikir itu keningnya berkerut. Makin berat pikirannya, makin berat kerutnya. Karena sering berpikir, maka makin lama makin banyak kerutnya. Maka hati-hati yang kerutnya itu kurang. Itu secara umum tabiat menunjukkan bahwa kurang dipakai. Kurang dipakai, maka akan berkurang kapasitas. Bani Israel melatih keterampilan ini, maka dibukalah rahasia-rahasia kenapa mereka cerdas. Ternyata wanita Bani Israel ketika sedang hamil itu dilatih membaca, menyelesaikan angka-angka matematika, maka mereka rata-rata cerdas, sehingga lebih dari setengah peraih Nobel ilmu pengetahuan alam di dunia ini dari keturunan Bani Israel. Sir Isaac Newton Israel, Albert Einstein Israel, Bani Israel. Sampai yang terakhir kemarin itu yang hidup setengah robot, siapa namanya itu, Stephen Hawking, itu juga dari Bani Israel. Mereka cerdas rata-rata. Kemudian yang kedua, mohon maaf, saat mereka berhubungan suami istri, diabadikan oleh Rasulullah dalam hadis, kanu ya'tuna nisa'ahum min duburihim fi min duburiha fi qubuliha. Mereka bergaul suami istri itu dari arah belakang, tetapi tetap pada jalur kubulnya. Ada hal-hal yang mereka wariskan tradisi tersebut untuk anak-anak itu menjadi cerdas. Dan mereka menjaga momentum kapan hubungan suami istri dilakukan di saat-saat tertentu ketika memang syahwatnya itu sedang menggelora. Karena ketika suami dan istri berhubungan saat syahwatnya sedang tinggi, anak yang lahir cerdas. Maka rata-rata anak hasil hubungan zina cerdas. Apa cerdas? Karena yang laki-laki dan perempuan ini saat berzina sedang bersemangat dua-duanya. Makanya cerdas. Ini yang terjadi. Maka rata-rata anak hasil hubungan zina itu cerdas ketika yang pria dan yang perempuan ini dalam keadaan sangat bersemangat. Sedangkan kita kadang-kadang tengah buat tu'id berjadah cik, tengah tujuk su'um berjadah cik. Maka ketika proses itu terjadi, lahirlah anak. Anak pun lahirnya buat tu'id cik. Maka
Semangat orang tua saat melakukan itu berpengaruh pada kondisi anak saat lahir, dan itu diabadikan oleh masyarakat kita. Makanya saat ibu-ibu sedang buat tape, itu selalu ada tafaul, mameh gitu ya. Kalau kita lewat bilang matham, itu langsung dengan tumpukan belukar itu dilemparkan, seolah-olah ucapan kita itu akan berpengaruh pada masamnya tape ini. Kenapa? Karena itu adalah doa tafaul. Maka Bani Israel, kelebihan yang Allah berikan pada kecerdasan mereka itu tetap terpelihara. Kenapa? Karena mereka jaga tradisi ini, mereka rawat terus menerus. Itu tentang Bani Israel. Jadi kelebihan di bidang syariat dihapus, tetapi faddalnakum 'alal 'alamin, di bidang hal-hal yang lain tetap Allah berikan. Makanya karena Bani Israel tidak pernah mengakui Allah sebagai Tuhan, Allah tidak pernah panggil Bani Israel dengan sebutan uzkuruni, selalu uzkuru ni'mati. Tapi saat kita umat Islam dipanggil uzkuruni azkurkum, ingat saya ingat kalian. Maka Nabi Musa perlakukan Bani Israel seperti keinginan mereka. Mereka terpojok di tepi Laut Merah, di belakang ada tentara Fir'aun mengejar. Mereka gugat Musa, ya Musa, udzina min qabli ma ji'tana wa min ba'di ma ji'tana. Sebelum kamu datang kami tersiksa, dan kamu datang kami teraniaya. Puji pedah naran. Apa kata Nabi Musa? La takhafu wa la tahzanu inna ma'aya rabbi. Kalian jangan takut, kalian jangan sedih, karena bersamaku ada Tuhanku. Ribuan Bani Israel, tapi Tuhanku hanya bersamaku. Nabi Muhammad berdua dengan Abu Bakar dalam gua Sur, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Maka umat Islam diajarkan ingat Allah, Bani Israel hanya ingat nikmat. Maka Nabi Israel tidak pernah berdoa kepada Allah dalam bentuk kalimat Rabbana. Coba bayangkan dalam surat Al-Baqarah, ya Musa ud'u lana rabbaka. Wahai Musa, berdoalah olehmu untuk kami. Pada siapa? Rabbaka, pada Tuhanmu. Bani Israel hanya memposisikan Allah sebagai Tuhan Musa, bukan Tuhan mereka. Maka selalu disebut Rabbaka, Rabbaka. Sedangkan kita Rabbana, Rabbana. Sampai ada nyanyian disebut nyanyian Rabbana. Nyanyian Rabbana karena pakai alat musik peh-peh rapaiyan, maka disebutlah Rabbana. Berubah menjadi Rebana. Kompang dalam bahasa Melayu. Ini umat Islam. Itu Bani Israel. Maka kelebihannya tetap terpelihara karena mereka jaga tradisi ini. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.